Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Diakon Christophorus Alfrianto. Pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan Injil pada malam Paskah. Pada malam kebangkitan Tuhan, bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk semakin beriman pada Kristus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kemudian juga kepada para murid-murid yang lainnya. Di dalam Injil dikisahkan Maria Magdalena dan Maria yang lain mengunjungi kubur Yesus. Namun ketika mereka menengok kubur Yesus, terjadilah gempa bumi yang besar dan malaikat Allah turun dari langit. Peristiwa ini tentu membuat setiap orang yang menyaksikannya bergetar ketakutan. Lantas malaikat pun bersabda kepada mereka berdua agar mereka jangan takut. Ia pun mengerti maksud kedatangan Maria ke kubur Yesus, yaitu untuk melihat, menengok kubur Yesus. Namun yang ditunjukkan oleh malaikat adalah kubur yang kosong. Lantas di mana Yesus? Malaikat itu pun mengatakan kepada mereka bahwa Ia yang kamu cari telah bangkit dari antara orang mati dan kini mendahului kamu ke Galilea, sebab di sanalah kamu nanti akan menemukan Dia yang kamu cari, yaitu Yesus. Kemudian mereka pun berlari ketakutan dan juga penuh dengan sukacita atas peristiwa warta kebangkitan Yesus. Mereka semakin percaya bahwa apa yang telah dikatakan Yesus tentang kebangkitannya pada hari ketiga sungguh-sungguh nyata terjadi. Perkataan Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang mati sungguh-sungguh terjadi. Dan inilah yang membuat mereka semakin bersukacita. Mereka bersukacita bukan karena warta malaikat lagi, melainkan karena mereka sungguh-sungguh menyaksikan dan juga mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus yang diwartakan kepada mereka. Lalu di tengah perjalanan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sukacita dan kegembiraan Paskah yang sungguh-sungguh mereka rasakan menjadi lebih sempurna. Yesus pun berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Mendengar perkataan Yesus, mereka pun tersungkur, memuji dan memuliakan Allah dengan memeluk kaki Yesus. Yesus pun berkata kepada mereka agar mereka jangan takut. Mereka pun diminta oleh Yesus untuk pergi dan mengatakan kepada saudara-saudaranya, yaitu para rasul, supaya pergi ke Galilea, sebab di sanalah mereka akan melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, lewat bacaan suci yang baru saja kita dengarkan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Pertama, Paskah merupakan peristiwa penampakan Tuhan yang ditujukan terutama bagi orang-orang yang sederhana dan yang mencintai Yesus. Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Kita tahu siapa itu Maria Magdalena. Ia adalah seorang yang telah mengalami kasih Yesus lewat pengampunannya dan pembebasannya dari hukuman mati. Kasih yang ditunjukkan Yesus kepada Maria Magdalena itu kemudian memampukannya untuk mengalami pertobatan yang sejati. Ia meninggalkan kehidupannya yang lama dan memulai mengikuti Yesus. Cintanya pada Yesus berkobar-kobar di dalam hatinya. Ia pun adalah salah seorang yang berdiri
di kaki Yesus. Dan pada akhirnya ia pun memperoleh anugerah sebagai orang pertama yang menerima penampakan Yesus setelah ia bangkit. Melalui Maria Magdalena, kita belajar tentang kerahiman Allah dan kemauan untuk hidup lebih baik, bertobat sebisa mungkin, dan memulai hidup dan berjalan bersama Yesus. Imannya yang sederhana ini memampukan Maria Magdalena untuk senantiasa mencintai Yesus dengan sederhana. Maria Magdalena, karena cintanya yang begitu besar kepada Yesus, ia mengabaikan segala ancaman pembunuhan, dan ia pun pada akhirnya setia sampai Yesus wafat di kayu salib. Kedua, Paskah merupakan peristiwa keseharian. Kepada Maria dan Maria yang lain, Yesus bersabda, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Galilea merupakan kota di mana Yesus pada akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Ia juga menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan masih banyak penampakan-penampakan Yesus yang lainnya yang ditujukan kepada para muridnya. Seperti apakah Galilea itu? Rupanya Galilea adalah tempat di mana Yesus berasal. Galilea juga tempat di mana Yesus banyak sekali membuat mukjizat. Dan pada akhirnya Galilea merupakan tempat di mana Tuhan menampakkan diri di dalam keseharian hidup para murid. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kebangkitan Yesus dari kubur dan penampakannya kepada Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lainnya membuat kita semakin menyadari betapa Allah mencintai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia senantiasa mencintai kita dan menyertai kita sampai dengan saat ini. Mari kita juga belajar dari Maria Magdalena untuk mencintai Yesus dengan penuh kesederhanaan. Dan marilah di dalam hidup kita sehari-hari, kita berjalan bersama dengan Yesus dengan terus-menerus mengenal Yesus lewat Injilnya setiap hari, menyimpannya di dalam hati dan merenungkannya serta melaksanakannya, sehingga kita pun dapat mengalami kebangkitan Kristus dan Allah sendiri yang ada pada hidup kita sehari-hari. Amin.